Nah, ini untuk contoh pengaplikasian pemanas listrik di media air. Ini barusan tadi pagi, Pak, saya pasang ke pabrik rempah-rempah. Dia untuk dia itu fungsinya di situ sebagai sterilisasi. Jadi yang diambil itu air hangatnya. Nah, bisa dilihat pengaplikasiannya seperti ini, cukup mudah. Dikarenakan ini skala kecil, jadi dia hanya menggunakan drat dengan ukuran 2 inch. Makanya langsung di tangkinya. Nah, di tangkinya tersebut ada skru dengan diameter 2 inch. Jadi ada laki-laki dan perempuannya. Jadi tinggal memutar seperti layaknya baut itu tadi. Nah, ini tangkinya, dia pengaplikasiannya di dasar tangki. Jadi ini adalah contoh tangki kubus. Di dasarnya dikasih pemanas immersion namanya. Nah, ini dikasih lem agar tidak bocor. Nah, prinsipnya sederhana, pemasangannya pun juga sederhana. Ini adalah contoh kecil dari pengaplikasian pemanas listrik untuk cairan. Nah, ini proses putarnya. Nah, sudah deh, tinggal dipasang, dikencangkan. Nah, itu contohnya di dalam. Nah, itu kan di dasar dia letaknya. Nah, pengaplikasiannya seperti itu, Pak. Nah, cukup mudah, dan perawatannya pun cukup simpel. Yang penting elemen pemanas itu jangan sampai kehabisan air atau kehabisan cairan. Nanti bisa bahaya. Akibatnya nanti pemanasnya bisa meledak atau pipanya bisa lebih cepat terkena korosi. Nah, berikut adalah contoh gambaran atau contoh sketsa dari tangki Miko yang akan digunakan di tempat Bapak. Nah, kenapa sih kok harus pakai tangki? Dikarenakan jika tidak memakai tangki, maka fungsi atau kinerja heater tersebut tidak ada batasan. Kenapa bisa dibilang tidak ada batasan? Dikarenakan melihat kapasitas genset Bapak yang hanya sebatas 12.000 kW. Dengan kapasitas kolam yang Bapak miliki, maka mustahil jikalau heater tersebut dapat bekerja dengan maksimal. Karena sebuah heater itu punya kapasitas kinerjanya sendiri-sendiri. Maka dari itu, kenapa kami sangat merekomendasikan tangki atau pemanasan Miko tersebut berada di dalam tangki atau berada di dalam bejana, sehingga genset yang Bapak sewa itu tadi tidak akan sia-sia gitu loh, Pak. Nah, untuk berikutnya bagaimana sih standar operasional pekerjaannya jikalau menggunakan tangki? Nah, sistem kerjanya cukup mudah, Pak. Kita hanya memasukkan cairan Miko dari lubang in dari tangki tersebut. Kemudian jikalau sudah penuh, kita tinggal setting di kontrol panel tersebut. Kita membutuhkan suhu berapa untuk mencairkan Miko tersebut.
Nah, dengan otomatis heater akan nyala selama atau sesuai dengan suhu yang kita inginkan. Semisal kita menginginkan di angka 60, maka heater tersebut akan mati di angka 62. Selang beberapa waktu ketika suhunya itu turun, dia akan hidup kembali di angka 58. Nah, untuk range tersebut itu bisa diatur atau bisa disetting melalui kontrol yang berada di dalam kontrol panel tersebut, Pak. Nah, berikutnya kita menginjak ke bentuk atau gambaran pemanas listrik yang akan dipasang pada tangki Bapak. Nah, bentuknya seperti ini, sesuai dengan gambar yang sebelumnya. Dia berada di dasar tangki, sehingga kinerjanya akan semakin lebih cepat. Nah, kalau ini bentuk real elemen pemanas yang saya pasang untuk tangki CPO di Makassar. Itu untuk pakan ternak, Pak, PT Kargil, beberapa waktu yang lalu. Ups, sorry sponsor, Pak. Nah, pada intinya Bapak jangan bingung, Bapak jangan risau. Yang penting Bapak sampai sana, barangnya tinggal pakai aja. Jadi tinggal kasih orang atau kasih pompa untuk memasukkan mikonya ke dalam tangki tersebut. Tinggal kita tunggu proses pemanasannya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian tinggal diangkut ke mobile berikutnya atau kendaraan pengangkut ke tujuan. Dan pada intinya barang yang akan datang berbentuk seperti tangki bulat yang ada di gambar sebelah kanan. Jadi Bapak tinggal memasukkan mikonya dengan tenaga manusia atau tenaga mesin. Tinggal tunggu proses pemanasannya, kemudian tinggal tunggu hasil pemanasannya tersebut. Nah, ini adalah contoh heater yang dipasang di dalam air. Nah, yang screw plug itu yang pertama tadi video. Yang flank ini yang akan dipasang di tempat Bapak, dan ini adalah animasinya pemasangan. Nah, untuk setting suhunya kita tekan mode. Nah, ini kan yang hijau ini kan bergerak, kita geser ke kiri. Nah, ini untuk setting suhu yang kita inginkan. Misal kita tekan tombol atas, dia akan naik. Kalau tombol turun, dia akan turun. Jadi ini kan yang hijau ini kan suhu yang kita inginkan. Yang atas ini suhu sekarang, suhunya itu menurut sensor panas yang ada di sini. Nah, untuk settingnya kita tekan mode 1 kali, kita tekan arah kiri 1 kali. Nah, ini dia akan naik angkanya, itu yang suhu yang kita inginkan. Nah, ini Pak, saya tes panelnya ya. Hidup. Ini untuk suhu kontrolnya. Mati di angka 50. Nah, kemudian dia hidup lagi. Sekali lagi, Pak. Nah, ini mati. Kita setting awal suhunya di 50, semisal contoh. Nah, dia akan hidup lagi di 48 derajat. Nah, ini heaternya hidup lagi.